Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Wah, ternyata semua adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita memberikan sikap yang paling baik buat Tuhan Yesus. Kita mau pujikan saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk saat hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu, terlebih lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami setiap anak-anak-Mu supaya kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Berikanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, coba Lost Steffi mau sapa sekali lagi. Shalom. Hah? Kurang keras, kayaknya kurang bersemangat lagi nih. Coba ya sekali lagi. Shalom adik-adik. Wah, gitu dong. Penuh dengan semangat. Anak-anak Tuhan semuanya pasti penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Nah, sekarang Lost Steffi mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita mendaki gunung. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau mendaki gunung yang tinggi. Mana tepuk tangannya? Yo. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, kita mendaki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di apa lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekarang kita mau terbang. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan
Dia adalah Tuhan kita. Karena kita punya Tuhan Yesus, jadi kita bisa melewati segala macam rintangan, mau menyelam, mau terbang, mau mendaki, mau turun gunung, kita pasti bisa melewatinya bersama Tuhan Yesus. Nah, masih belum capek kan semua? Kita sekarang masih akan tetap berdiri. Kita mau pujikan sebuah pujian yang mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kita tetap bersama Tuhan Yesus. Semuanya penuh dengan semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yes, silahkan duduk. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan memujikan pujian yang mengatakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku. Biarlah kita semua boleh membuka hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Ku buka hatiku, ku buka hatiku
yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Walau seseneng ya hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh bersukacita, dan hari ini kita boleh belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Lose mengajak kita untuk berdoa. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya boleh tertuju kepada Tuhan dan mendengarkan dengan segenap hati kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia diangkat menjadi pelayan Tuhan. Dan pada akhirnya dia difitnah. Dia mendapatkan tuduhan yang tidak benar. Sehingga dia dipenjara, bahkan dilempari dengan batu. Dan dia mati dalam keadaan iman kepada Tuhan. Siapakah dia adik-adik? Dia adalah Stefanus. Nah, Stefanus ini dipilih di antara jemaat karena apa? Karena jemaat pada waktu itu semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Pengikut Kristus semakin banyak sehingga rasul-rasul memilih dan menentukan dari jemaat sebagai pelayan Tuhan. Nah, salah satunya adalah Stefanus. Siapakah Stefanus ini? Dia adalah seorang yang penuh dengan karunia, penuh dengan hikmat. Bahkan dia dapat mengadakan tanda dan banyak mujizat di antara banyak orang. Yuk kita perhatikan adik-adik di dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8. Nah, kita baca bagian ini, Lose akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, itulah dia Stefanus. Stefanus di sini penuh dengan karunia dan kuasa. Dan dia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Wow, luar biasa ya adik-adik Stefanus ini. Nah, namun dalam pelayanannya
Stefanus yang bisa mengadakan tanda dan mujizat, ada beberapa orang dari antara jemaat yang tidak suka dengan Stefanus. Wah, ada juga ya yang masih ketika melihat Stefanus bisa melayani dengan baik, ada orang yang tidak suka dengan pelayanan Stefanus. Lalu apa yang mereka lakukan? Ketika melihat pelayanan Stefanus, mereka tidak suka, lalu apa yang mereka lakukan? Nah, yuk kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Nah, itulah dia ketika melihat Stefanus penuh dengan karunia, ketika melihat Stefanus bisa mengadakan mujizat dan tanda, mereka tidak suka. Sehingga mereka menghasut dan mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Allah. Dan Stefanus telah mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Nah, inilah yang dilakukan oleh beberapa jemaat pada waktu itu. Lalu apalagi adik-adik, bahkan bukan hanya itu. Mereka menyeretnya ke mahkamah agama dan mencari orang-orang untuk memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Stefanus. Nah, perhatikan adik-adik di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Nah, itulah adik-adik yang dilakukan oleh jemaat-jemaat itu pada waktu itu. Wah, kasihan ya Stefanus ya. Stefanus sudah melayani Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan, namun dia difitnah. Dia mendapatkan tuduhan-tuduhan palsu, bahkan diseret ke mahkamah agama, dan banyak orang pada waktu itu yang tidak suka dengan Stefanus mengangkat orang-orang untuk bersaksi palsu, bersaksi dusta, supaya apa? Supaya Stefanus ini dihukum. Nah, adik-adik, ketika kita melayani, ingat baik-baik, pasti ada beberapa orang yang tidak suka dengan pelayanan kita. Tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan dan kita harus tetap terus melayani Tuhan tanpa patah semangat. Kita harus kuat di dalam Tuhan dan mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan ketika kita melayani Tuhan. Nah, perhatikan Stefanus adik-adik, ketika dia membela dirinya, bahkan mendapatkan pembelaan, apa yang terjadi? Banyak di antara mereka yang bersaksi palsu, banyak di antara mereka yang hendak ingin menghukum Stefanus untuk menyerahkan ke mahkamah agama. Tapi kita perhatikan ketika Stefanus membela dirinya, apa yang terjadi? Yuk kita perhatikan Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, adik-adik, kalau kita perhatikan di sini, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
wow, luar biasa ya. Karena kesetiaan dan iman percayanya Stefanus melayani Tuhan, meskipun dia dalam tekanan, meskipun dalam penganiayaan, namun dia dapat melihat Allah. Roh Kudus yang menuntunnya untuk melihat kemuliaan Allah. Nah, ketika Stefanus melihat kemuliaan Allah, apa yang terjadi? Kalau kita bayangkan pasti ya, orang-orang yang tidak suka itu pasti minta maaf kepada Stefanus. Pasti mereka hatinya terbuka dan percaya dan menerima Stefanus sebagai pelayan Tuhan. Pastinya demikian. Namun sebaliknya adik-adik, apa yang terjadi? Yuk kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-59. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Nah, adik-adik, mereka melempari Stefanus dengan batu. Bukannya mereka bertobat, tetapi mereka melempari dengan batu. Namun adik-adik, Stefanus tidak memberontak, tetapi dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia memberikan nyawanya untuk kemuliaan Tuhan. Wah, adik-adik, kalau kita perhatikan bagaimana Stefanus berkorban karena iman percayanya kepada Tuhan. Bahkan Stefanus tidak mendoakan orang-orang yang melempari dengan batu itu supaya dikutuk oleh Tuhan, supaya mendapatkan murka Allah. Tetapi apa? Tetapi Stefanus berdoa kepada Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka yang melempari Stefanus dengan batu sehingga mati. Yuk kita perhatikan adik-adik di dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sampai Stefanus mati dan Stefanus tetap dalam keadaan iman kepada Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana kalau seandainya itu terjadi dengan kita? Mungkin kita menghujat orang-orang yang menganiaya kita. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan supaya orang yang menghujat kita dimurkai oleh Tuhan. Aku sudah melayani Engkau Tuhan, aku sudah memberikan hidupku untuk Tuhan. Tetapi kenapa aku dianiaya? Tetapi kenapa aku mendapatkan tuduhan-tuduhan palsu? Nah mungkin adik-adik kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya murkamu turun atas mereka yang sudah menghujat aku. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Stefanus. Dia punya kerendahan hati. Dia mau mengampuni orang-orang yang sudah memberikan tuduhan-tuduhan palsu. Dia tetap mendoakan kepada Tuhan dan dia menyerahkan seluruhnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kedaulatan Tuhanlah yang terjadi atas hidup Stefanus. Nah hari ini kita belajar bersama-sama ketika kita dianiaya, ketika kita difitnah, ketika kita mendapatkan tuduhan palsu, mari kita terus tetap setia melayani Tuhan meskipun nyawa kita menjadi taruhannya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita dan memotivasi kita untuk hidup melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami supaya kami tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, berikan kami kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.
senang sekali hari ini Lause Tuti bisa kembali bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Coba yang hari ini beribadah sama-sama katakan haleluya. Siapa yang beribadah hari ini? Wah, terima kasih ya, kalian sudah luar biasa, sudah hebat, sudah bangun pagi, sudah mandi dan sudah beribadah dengan Lause. Lause percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah dengar cerita berarti harus disimpan dalam hati, dilakukan dan hidup mengasihi Tuhan. Adik-adik, Lause Tuti selalu mengingatkan supaya kita terus berdoa untuk keadaan kita hari-hari ini. Kita mau terus berdoa Tuhan menolong kita supaya corona segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Oh ya, Lause Tuti tidak lupa mengingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau sering berpergian. Jadi dengan cara seperti itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit corona atau virus corona dan juga kita menyelamatkan orang lain. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.